Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainuri dari Prodi HKI kelas 1G. Saya di sini membuat video karena ada tugas dari Bapak Fikri Farihin untuk merangkum atau membuat video materi yang minggu kemarin, yaitu tentang karomah. Kalau kita berbicara karomah di sini, apalagi kita yang statusnya familiar dengan pesantren, sudah tidak asing lagi. Karena karomah di sini diberikan oleh Allah kepada para wali Allah, para kekasih Allah. Karomah memang sering kita dengar, tetapi apa sih definisi dari karomah itu? Jadi karomah mengutip dari kitab Tanwirul Qulub Ta'lif Syekh Hamid Al-Qurdi, karomah adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak didahului dengan kenabian. Artinya apa? Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada para walinya, tetapi dia bukan nabi. Karena berbeda dengan nabi, kalau nabi itu mukjizat, tetapi kekasih Allah yang bukan nabi itu ketika diberi sesuatu yang luar biasa adalah karomah. Lah, ada beberapa ciri kalau kita berbicara tentang karomah. Lantas bukan setiap orang yang memiliki sesuatu yang luar biasa yang dilakukan manusia bisa apa saja itu kita katakan karomah. Dia hebat, bisa dikatakan dia punya karomah. Tidak. Ada beberapa ciri khas bahwa seorang tersebut itu mendapatkan karomah. Yang pertama yaitu orangnya memang soleh. Karena banyak Karena banyak di luar Islam, artinya di luar agama Islam tersendiri, banyak orang-orang sakti terdahulunya. Semisal pada cerita Syekh Yunan Kudus, ketika beliau melihat seorang Buddha yang bisa terbang. Artinya kata-kata terbang di sini sudah kharikul adah, keluar dari kebiasaan. Artinya bukan standar manusia. Lah, lantas kita apakah bisa mengatakan orang tersebut memiliki karomah atau mendapat karomah dari Allah? Tentu tidak. Jadi karomah di sini ada beberapa ciri khas, yaitu yang pertama orangnya harus memang soleh. Orang yang memang benar-benar bertakwa kepada Allah, orang yang memang taat kepada Allah. Nah, ciri-ciri yang kedua apa? Dia mengikuti tradisi Rasul dan syariat. Banyak sudah kita dengar cerita orang-orang yang memang sakti, orang-orang yang memang punya sesuatu yang luar biasa, punya kemampuan yang di luar akal manusia. Dianya itu terkadang tidak mengikuti syariat atau bisa dikatakan keluar dari syariat. Dia tidak sholat, tidak apalah. Lantas orang yang seperti itu apakah bisa kita katakan mendapat karomah dari Allah? Tentu tidak. Itu bukan karomah namanya. Jadi seperti itu. Nah, karomah di sini kita sudah sering kita dengar, semisal pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berada di gurun pasir. Pada saat itu ada cahaya yang sangat terang itu mendatangi beliau. Lalu cahaya tersebut mengatakan, apa yang aku dulu haramkan sekarang aku halalkan. Seakan-akan apa yang dulu engkau lakukan itu haram, maka sekarang aku halal. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir meyakini bahwa hal tersebut itu tetap salah. Karena apa? Yang namanya syariat itu tetap syariat, tidak bisa diubah dengan apapun. Itu orang-orang yang ciri-cirinya mendapatkan karomah dari Allah. Jadi seperti itu. Apakah di era sekarang kita masih layak membahas karomah? Tentu sangat layak. Karena apa? Yang pertama, karomah di sini bisa kita istilahnya ya? Karomah di sini bisa kita jadikan acuan supaya apa? Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang-orang yang mendapat karomah sudah tentu orang-orang tersebut itu
dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah, menjadi kekasih Allah. Nah, dan saya di sini ingin menjelaskan bahwa karomah itu hadiah, bukan tujuan. Jadi seperti itu. Seorang yang mendapatkan karomah itu hadiah dari Allah, bukan dia beribadah bertakwa kepada Allah karena tujuannya untuk mendapat karomah, tidak. Tapi memang dia sudah beribadah kepada Allah, taat beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lalu dia mendapatkan karomah. Jadi seperti itu. Jadi diulangi lagi, karomah itu hadiah, bukan tujuan. Apa dan lantas dengan apa kita mungkin saja bisa mendapatkan karomah, yaitu istiqomah. Ketika seorang istiqomah, maka karomah akan menghampiri dirinya. Jadi seperti itu. Karena ketika sudah istiqomah, maka akan ada malaikat istiqomah yang menjaga kita. Seperti halnya dalam contoh kita sholat malam. Saat kita mencoba malam pertama, malam kedua memang terasa berat, memang terasa sangat berat. Tetapi ketika kita sudah terbiasa memaksakan yang berat tersebut, maka akan ada malaikat istiqomah yang menjaga kita untuk terus melanjutkan keistiqomahan kita. Jadi seperti itu. Nah, kita ambil garis kesimpulan. Apa sih karomah? Artinya buat apa sih karomah? Jadi seperti ini. Kita simpulkan bahwa Allah memberi sesuatu itu adalah sebuah hadiah dari hamba-hambanya yang taat kepadanya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, Tuhan memberikan engkau anugerah semata-mata untuk engkau selalu mendekat kepadanya. Jadi, kalau orang yang mendapatkan karomah, orang yang mendapatkan hadiah dari Allah, bukan untuk apa? Agar supaya dia bisa lekat diri, agar supaya dirinya bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi seperti itu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.